Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang siap menerima firman Tuhan katakan amin. Selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasih dalam Tuhan. Apa kabar hari ini? Hari yang indah, luar biasa. Kita masih dalam masa pandemi, tapi kita percaya bahwa Allah kita baik. Dan Allah kita yang akan menjagai kita semuanya, berharap terus kepada Dia, saudaraku. Selamat hari Minggu kepada semua seluruh jemaat yang streaming saat ini di YouTube. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pada hari ini, pada pagi hari yang cerah ini. Tuhan mempertemukan kami kembali di dalam ibadah daring, ibadah online. Kami ucap syukur, berkat Tuhan tidak terbatas. Kami manusia terbatas Tuhan, tetapi Tuhan yang tidak terbatas, yang akan membukakan jalan-jalannya yang ajaib kepada umatnya yang terus percaya kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan pada hari ini, kami mendengar firman-Mu, Tuhan menerangi hati kami dengan cahaya terang kasih-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, dan kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami mengerti kemana kami harus berlari, berjalan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami siap mendengar firman-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang di rumah berkata amin. Haleluya. Saudaraku, selamat pagi, selamat hari Minggu sekali lagi. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berjudul Perjanjian Tuhan itu tidak bisa dibatalkan. Artinya tidak terbatalkan, ya. Nah, saya akan ambil firman Tuhan di dalam Yeremia 33 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Beginilah firman Tuhan. Jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya, maka juga perjanjianku dengan hambaku Daud dapat diingkari, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi yang memerintah di atas tahtanya. Begitu juga perjanjianku dengan orang-orang Lewi, yakni imam-imam yang menjadi pelayanku. Saudara, kita mau berbicara tentang perjanjian Tuhan kepada manusia. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengadakan perjanjian dengan manusia. Dalam Yeremia 33 ini, Tuhan mengadakan perjanjian dengan Daud. Tapi saudaraku, ini juga kita bisa analogikan ya, bahwa Tuhan juga mengadakan perjanjian dengan saudara yang ada di rumah masing-masing saat ini dan dengan saya, saudaraku. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengikat janji, perjanjian dengan manusia, ya. Nah, ada yang menarik saudaraku, bahwa perjanjian ini Tuhan mengatakan bahwa beginilah firman Tuhan di ayat yang ke-20 ya. Beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, sehingga siang dan malam tidak datang lagi pada waktunya. Ya. Saudara, sepanjang sejarah siang itu selalu datang, siang. Malam itu selalu datang. Tidak ada tuh yang siang terus, ya. Kemudian nggak ada tuh yang malam terus, nggak ada siang, saudara ya. Artinya saudaraku, perjanjian Tuhan itu solid ya, seperti siang dan malam bergantian. Artinya mustahil seseorang bisa membatalkan perjanjian Tuhan. Atau Tuhan sendiri bisa membatalkan perjanjiannya, itu hal yang mustahil saudaraku. Saudara, saya pernah ke satu negara di mana malamnya itu cukup lama, sampai dengan jam 10 malam saudaraku ya. Jam 10 malam itu masih siang, ya, masih ada matahari. Tapi setelah jam 10, malam tiba juga, gelap juga tiba juga, saudaraku. Dan jam 2 pagi atau jam 3 pagi, sudah siang kembali tuh. Tetapi tetap di kondisi dimanapun di belahan bumi ini,
ya, tergantung seasonnya, tetap malam itu datang. Tetap siang itu datang, saudaraku. Sekali lagi, saudaraku, perjanjian Tuhan, ditantang sama Tuhan, kalau kamu bisa mengingkari perjanjian dengan malam dan siang, maka perjanjianku bisa batal sama Daud. Artinya, perjanjian Tuhan dengan kita tidak bisa batal, saudaraku. Tuhan tidak bisa membatalkan perjanjiannya. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah bahwa perjanjian itu adalah melibatkan dua belah pihak. Yang pertama adalah pihak Tuhan dan pihak manusia, ya. Jadi dua-duanya itu mesti sepakat juga di perjanjian itu, ya. Dan perjanjian itu berlaku kalau terms and condition-nya itu dipenuhi oleh dua pihak tersebut. Perjanjian itu nggak batal, tetapi syarat perjanjian itu berlaku kalau terms and condition, ya, syarat dan ketentuan itu dipenuhi oleh masing-masing pihak, saudaraku. Nah, kalau di pihak Tuhan, firman Tuhan mengatakan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19, Bilangan 23 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Jadi dikatakan bahwa Tuhan itu bukan manusia, dia nggak bisa tuh cedera janji, saudaraku, nggak bisa, ya. Jadi di pihak Tuhan itu nggak mungkin, ya, janji tersebut nggak bisa batal, tetapi juga Tuhan nggak mungkin tidak melakukan syarat dan ketentuannya. Nah, tetapi saudaraku, ya, masalahnya ini di pihak manusia nih, ya, di pihak manusia nih, ya. Karena pihak manusia ini seringkali yang menjadikan, ya, artinya manusia itu bisa menyesali perjanjian yang dia buat, bisa tidak taat pada terms and condition, saudaraku, ya. Dan itu yang terjadi di sepanjang Alkitab. Alkitab menuliskan hal-hal seperti itu. Ada perjanjian-perjanjian yang dilanggar oleh manusia sendiri. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Kita kan juga manusia, ya. Saudara juga manusia, ya. Bagaimana dengan kita? Nah, syukur kepada Tuhan, ya. Kalau kita sendiri sebagai manusia, saya tahu siapa diri saya, saudaraku. Ya, saudara yang paling tahu siapa diri saudara di rumah masing-masing. Semua yang menyaksikan ibadah ini mengerti saya itu siapa, gitu ya. Mungkin ya, banyak di saudaraku, di antara saudaraku yang mengatakan bahwa, aduh, saya kok nggak yakin ya saya bisa menepati janji saya, ya. Saya bisa menepati terms and condition dari Tuhan, ya. Oke, itu adalah masalah kita semua, saudaraku, ya. Tapi di ayat ini kalau kita telaah firman Tuhan ini, saudaraku, ada satu nafas yang berbeda di Yeremia 33 ini, saudara. Coba ya kita lihat ya, dikatakan beginilah firman Tuhan, jika kamu dapat mengingkari perjanjianku dengan siang dan perjanjianku dengan malam, saudaraku. Jadi di pihak Tuhan, Tuhan menantang kita, Tuhan menantang manusia, ya, jika engkau bisa mengingkari perjanjianku dengan siang dan malam. Kan nggak bisa, tadi kita udah sepakat, ya, bahwa tidak bisa tuh, siang itu nggak terbit, ya, malam itu tidak datang. Benar ya? Saudaraku, ya. Nah, Tuhan menantang kalau engkau bisa tidak menerbitkan siang atau tidak menerbitkan malam, maka batal tuh perjanjiannya. Artinya ada nuansa, ada nafas bahwa kita pun sebagai manusia itu tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Artinya secara terms and condition kita tidak mungkin tidak memenuhi syarat itu. Wah, ini sesuatu yang luar biasa nih, Yeremia 33 ini. Kalau yang tadi, kalau terms and condition-nya di pihak kita, ya, tergantung kita, saya berani bilang celakalah kita. Begitu ya. Tapi ini ada nafas yang baru, ada harapan yang baru, bahwa nggak tergantung manusia loh. Ya. Nah, mari kita lihat saudaraku, sebelum firman Tuhan ini, sebelum Yeremia 33, ada satu firman Tuhan yang menjelaskan semuanya. Kenapa perjanjian Tuhan, bahkan oleh saudara dan saya, itu nggak bisa dibatalkan. Ya, terms and condition-nya pun kalau kita miss terms and condition-nya juga nggak bisa dibatalkan. Mari kita lihat saudaraku, ya. Firman Tuhannya ada di dalam Yeremia 31
ayat yang ke-31. Oke, demikian firman Tuhan, Yeremia 31 ayat yang ke-31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Haleluya. Dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Kita adalah orang-orang Israel rohani, Yehuda rohani. Ayat yang ke-32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Jadi ada perjanjian sebelumnya nih ya, kalau kita bicara Mesir, perbudakan Mesir, kita akan mengenal yang namanya perjanjian hukum Taurat. Kan hukum Taurat diberikan setelah umat Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Dan perjanjian tersebut itu diingkari terus oleh nenek moyang, ya, bangsa Israel dan Yehuda, ya. Jadi dikatakan bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan, artinya bukan seperti hukum Taurat, ya, dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, ya. Jadi keluar dari terms and condition. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-33. Mari saudaraku, kita mendengarkan satu kelegaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada saya yang pertama kali tidak mempunyai harapan itu, yang selalu melenceng dari jalan Tuhan. Tetapi kita menjadi punya harapan oleh karena ada perjanjian baru yang Tuhan ukir di tengah-tengah kita. Nah, ayat yang ke-33, saudaraku. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. I will remember your sin no more. Saudara, kenapa kita manusia cenderung untuk keluar dari terms and condition tentang perjanjian yang Tuhan buat kepada manusia, ya? Karena saudaraku, kita adalah manusia yang sering miss. Tapi juga sebenarnya kita miss karena kita digerakkan oleh hati kita, oleh keinginan hati kita, oleh karena motivasi kita, ya. Jadi seperti terms and condition itu di luar kita, saudaraku. Kita nggak sanggup melakukannya, begitu ya. Hati kita berbeda. Tetapi perjanjian yang Tuhan baru buat, yang baru, perjanjian baru yang Tuhan akan buat, dikatakan di Yeremia 33 ini, ya, dikatakan bahwa aku akan menaruhkan hukumku, bukan di loh batu, tetapi di loh hati, saudaraku. Kalau Tuhan sudah menaruhkan di dalam loh hati saudara, di dalam loh hati manusia, maka otomatis, saudaraku, hukum-hukum Tuhan akan menjadi inherent di dalam hidup kita. Akan menyatu dalam hidup kita, saudaraku. Akan otomatis kita cinta kepada Tuhan. Akan otomatis bahwa kita melakukan perjanjian Tuhan. Akan otomatis akan menjadi motivasi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Hal yang sering menghalangi kita adalah dosa-dosa umat Tuhan. Dosa-dosa kita, saudaraku. Dosa-dosa manusia. Tuhan adalah kudus. Dia tidak bisa dilanggar kekudusannya. Loh, sekarang kita manusia bagaimana dong? Bisa tidak melanggar kekudusannya. Kita nggak bisa melanggar kekudusan Tuhan, saudaraku. Nggak bisa kita. Nggak bisa tidak melanggar kekudusan Tuhan. Tetapi, saudaraku, melalui darah Yesus. Tuhan Yesus yang berkorban buat saudara dan saya, ya, menghapuskan segala dosa kita, sehingga ketika Tuhan memandang kita dan memandang perjanjiannya dengan kita, Dia tidak bisa lagi melihat dosa kita, saudaraku. Karena dikatakan Tuhan mengatakan, I will remember
your sin no more. Aku tidak mengingat lagi dosamu, karena aku melihat darah Yesus. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Dan Tuhan tidak mengingat lagi dosa mereka, sehingga kita mempunyai akses kepada tahta kasih karunia Tuhan. Dan kita bisa memperoleh pertolongan pada waktunya, saudaraku. Saudara yang kesusahan, saudara yang memperoleh problem, kesakitan, penyakit, saudara bisa datang kepada Tuhan. Saudara nggak perlu takut lagi apakah saudara dilihat dosanya atau tidak. Karena firman Tuhan mengatakan perjanjian baru sudah aku tuliskan dan aku tetapkan kepada saudara dan saya, kepada kita manusia, bahwa Tuhan tidak akan melihat dosa saudara, yang akan menghalangi saudara datang kepada tahta kasih karunia Tuhan, sehingga saudara bisa meminta pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Amin, saudaraku. Jadi basicnya kita adalah orang-orang yang benar-benar mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan perjanjian itu tidak bisa dibatalkan oleh saudara, ya, apalagi oleh Tuhan. Kita menjadi inherent, kita menjadi cinta kepada Tuhan dengan otomatis, saudaraku, ketika kita berada di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudaraku, yang harus kita lakukan, terus datang kepada Tuhan. Terus datang kepada Tuhan. Kalau saudara merasa nggak mampu, datang kepada Tuhan. Keluhkan sesuatu kepada Tuhan. Teriakkan nama Tuhan. Berdoa, baca Alkitab saudara, maka saudara akan menemui Tuhan dan dia akan melepaskan saudara. 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan bahwa jika kita berdosa, Tuhan itu setia dan adil, bukan hanya mengampuni kita, tetapi dia yang akan menyucikan kita dari dosa kita. Kita jadi bingung kenapa kita bisa ngikut Tuhan. Kenapa kita kok bisa dari dulunya itu baong banget ya. Bandel banget, kita nggak kebayang ikut Tuhan seperti apa. Tapi kita menjadi bisa, saudaraku. Haleluya. Oleh karena ada perjanjian baru yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, saudara, seperti judul kita, bahwa perjanjian Tuhan tidak bisa dibatalkan. Ya, baik Tuhan ataupun saudara tidak bisa membatalkan. Ya, karena ada Tuhan yang menuliskan hukum-hukumnya di dalam loh hati saudara semuanya. Ya. Tapi pertanyaannya, kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Ada tuh saudaraku yang tidak ya mengecap realisasi janji-janji Tuhan. Pertanyaannya, mengapa orang-orang anak-anak Tuhan tidak mengalami penggenapan janji Tuhan? Kenapa? Ya. Kita tahu bahwa perjanjian Tuhan itu adalah satu set janji-janji Tuhan. Setahu saya, janji Tuhan itu kalau kita hitung ada 1260 janji Tuhan di dalam Alkitab yang bisa menjadi milik saudara. Tetapi kenapa ada anak-anak Tuhan yang Tuhan mungkin sudah berbicara kepada dia, tapi tidak terrealisasi dalam kehidupan nyatanya. Nah, kita mau bahas ini ya. Kita mau bahas, kita tahu bahwa perjanjian induknya tidak bisa dibatalkan oleh Tuhan baik maupun oleh saudara. Karena kita punya darah Yesus, saudaraku. Kita terus bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Allah. Ada 3 hal yang saya mau bahas, saudaraku. Kenapa seseorang bisa tidak memperoleh janji Tuhan. Ya. Nah, saudara, kalau kita bicara tentang janji Tuhan, ada janji Tuhan berupa logos, yaitu 1260 janji itu tadi, ya. Kemudian ada yang namanya rema. Rema itu adalah suara Tuhan yang menancap, yang berbicara kepada saudara dan saya secara spesifik. Saya punya istri. Tuhan berbicara kepada saya, itu bisa berbeda dengan Tuhan berbicara kepada istri saya. Ya, walaupun kita satu rumah, kita membahas firman yang sama. Kadang-kadang kalau kita membaca firman yang sama, ya, ada satu yang Tuhan berbicara tentang ekonomi, misalkan, tentang karir, misalkan, tapi dengan firman yang sama, orang lain, Tuhan berbicara tentang keluarganya. Begitu. Jadi saudaraku, sama seperti tadi itu ya, bahwa Tuhan akan mengukir hukum-hukumnya di loh hati saudara. Jadi,
Yang alasan pertama, kenapa seseorang tidak menerima penggenapan janji Tuhan? Yang pertama karena dia belum pernah mendengar rema daripada Tuhan. Dia hanya mendengar logos saja. Tapi tidak mendengarkan rema. Dia tidak menantikan Tuhan dan tidak membaca firman Tuhan sehingga rema itu tidak keluar. Karena Tuhan berbicara kepada umatnya itu selalu dengan firman Tuhan yang sudah tercatat. Selalu seperti itu, saudaraku. Jadi saudaraku, untuk yang pertama, supaya kita mengeliminir resiko yang pertama, bahwa janji Tuhan tidak kita dapatkan, saudara mesti membaca sebanyak-banyaknya logos firman Tuhan. Saudara membaca firman Tuhan setiap hari. Kadang-kadang ya, orang tuh berpikir, kalau masuk Kristen, mesti baca firman. Ya, jadi kewajiban tuh baca firman, kemudian kewajiban berdoa, ya, kewajiban ini, kewajiban itu, makanya banyak yang mikir tuh, ya, ngikut Tuhan tuh banyak yang mikir begitu. Saya terus terang aja di awal-awal mau ngikut Tuhan juga mikirnya begitu, karena apa? Karena saya tahu siapa diri saya, begitu saudara, ya. Tetapi ternyata ketika kita mengalami Tuhan dan belajar firman Tuhan, ternyata orang nggak baca firman itu ruginya luar biasa. Rugi saudaraku. Kenapa? Karena perjanjian Tuhan itu diterjemahkan oleh Tuhan itu melalui firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan itu kita baca atau kita dengar, kita renungkan, maka rema dari Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, dia akan menulis hukum-hukumnya di dalam hati kita, itu akan kita dapatkan saudaraku. Jadi untuk mengurangi risiko yang pertama, supaya saudara memperoleh janji Tuhan, semakin banyak memperoleh janji Tuhan. Ada 1260 loh, 1260 loh. Sayang ya saudara kalau cuma ngambil 1, 2 gitu ya. Kenapa? Karena saudara nggak pernah baca firman gitu. Mungkin baca firmannya hanya dengar firmannya hanya di ibadah online begini saudara. Jangan ya saudara ya. Saya kan manusia nih, berbicara manusia. Saudara mesti dengarkan langsung dari Tuhan. Mungkin saudara juga bisa dengar firman Tuhan dari saya ya. Tapi jauh lebih berharga saudara mendengarkan firman sendiri di rumah saudara, di tempat tidur saudara, di ruang tamu saudara. Saudara mendengarkan dan mendapatkan suara Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan janji-janji Tuhan yang tidak bisa dibatalkan, saudaraku. Dan pasti terjadi kalau tidak bisa dibatalkan. Amin, saudaraku. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua. Nomor 2 dan nomor 3, saya akan jawab ya, kenapa seseorang tidak mengalami janji Tuhan, sekalipun Tuhan sudah berbicara kepada dia. Saya akan jawab dengan satu analogi ya. Katakan saya mau mengantar, saya berjanji kepada saudara nih ya, mengantar makanan. Ya. Makanan, misalkan ayam goreng saya mau antar kepada saudara ya. Ini masih jam 10 ya, gitu ya, masih belum pada lapar ya semua ya. Jam 11 ya, jam 11 ya. Udah jam 11. Jadi, saya mau mengantar ayam goreng kepada saudara. Ya. Oke, dibilang, oke. Pak Iwan, oke. Saya ambil janjinya ya. Kemudian saudaraku, ketika saya mau mengantar ayam goreng tersebut, ya, saudara nggak ada di situ. Sayanya tuh udah antar ayam gorengnya. Tapi saudara nggak ada di situ. Kalau saudara nggak ada di situ, ya janjinya nggak bisa diterima dong. Saudara udah nggak ada lagi kok. Begitu kan? Nah sekarang kita mau coba ya. Ini secara logis aja. Kita ngomong secara sehari-hari aja ya. Nah kenapa orang itu nggak ada di situ lagi? Ya, ini adalah jawaban yang nomor 2 ya. Karena dia itu nggak mau nunggu. Nggak mau nunggu. Nggak sabaran, saudaraku. Pengennya instan. Dijanjiin maunya pengen langsung cepat aja. Ya. Bukan instan, saudara. Namanya janji. Kalau instan itu nggak pakai janji. Saya bilang saya mau kasih ayam goreng ya sama saudara ya. Sama kamu ya, Bud ya. Misalnya namanya Budi ya. Ya, Bud, aku mau anterin ayam goreng ya. Kalau ayam gorengnya udah ada sama saya nggak perlu janji begitu. Saya bilang, Bud, ini ayam goreng buat lu. Kan gitu. Ya, itu bukan janji, bukan perjanjian. Tapi perjanjian itu selalu, Bud, nanti akan saya anterin nih ayam gorengnya ya ke rumahmu ya. Oke.
Jadi ada satu proses, saudara. Perjanjian itu ada satu proses dan ada satu masa tunggu. Ada masa tunggu. Nah, terkadang ini kita tuh nggak sabaran, saudaraku ya. Karena kita sekarang ini zamannya zaman instan ya. Nah, sekali lagi saudaraku, ini ada masa tunggu, saudaraku. Kita nggak bisa langsung saja kita langsung menerima janji tersebut seketika kita mendapatkan janji tersebut. Ya. Menunggu adalah satu features atau satu komponen ya yang sangat penting buat orang Kristen. Saya ulangi lagi, saudaraku. Menunggu adalah satu komponen yang penting sekali untuk orang-orang Kristen. Ya. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tahu seninya menunggu. Bagaimana menunggu, saudaraku? Ya. Karena di tengah-tengah tungguan itu bisa kejadian macam-macam. Kalau saudara tidak kuat menunggu, saudara bisa miss janji Tuhan. Karena saudara sudah pergi. Ketika jawaban Tuhan datang, saudara sudah pergi, nggak bisa menerimanya, gitu. Sama seperti saya mengirimkan makanan ayam goreng tadi, saudara. Nah, firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-14, firman Tuhan, Mazmur 27 ayat yang 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Dalam terjemahan King James Version dikatakan, nantikanlah Tuhan dengan sabar. With patiently. With patient. Ya. Jadi saudara, sepanjang firman Tuhan, saya membaca banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan menanti-nantikan Tuhan. Ya. Menunggu jawaban Tuhan dengan menanti-nantikan Tuhan. Tuhan suka, saudara, ketika kita menunggu jawaban Dia. Tuhan suka ketika kita expecting, ya, mengexpect hope for the best, ya, mengexpect sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ya. Karena dengan begitu, pikiran kita akan terus condong kepada Tuhan, saudara. Bukan condong kepada hal-hal yang lain. Kalau kita dapatkan apa yang kita mau, ya, mungkin kita akan menggampangkan Tuhan kita. Saudara. Tuhan tahu yang terbaik. Oleh karena itu firman Tuhan mengatakan indah pada waktunya. Saudara tunggu waktunya. Kalau itu tergantung saudara. Saudara mesti speedy, mesti lebih cepat gitu ya. Speed langkah saudara untuk memperoleh janji tersebut. Tetapi banyak sekali kala-kala ketika Tuhan ingin terus, saudara ingin dibuat Tuhan menunggu. Karena di dalam menunggu firman Tuhan mengatakan kita akan menjadi kuat. Di dalam menunggu. Di dalam menunggu kita akan menjadi teguh. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan ingin jemaatnya menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang teguh, tidak tergoyahkan. Apa yang terjadi, apapun yang terjadi, kita menjadi jemaat yang kuat dan teguh. Amin, saudaraku. Jadi ingat saudaraku, saudara mesti memaster, menguasai seni untuk menunggu jawaban-jawaban Tuhan. Ya, terus berdoa ya sampai push, pray until something happen. Amin, saudaraku. Nah, saudara, saya mau kasih contoh ya, mau sharing ya mengenai pekerjaan saya di marketplace ya. Ada kalanya pekerjaan saya mentok, saudaraku. Saya ingat waktu beberapa tahun yang lalu ya, ada tema Tuhan di gereja Tuhan, radical breakthrough. Ya, sebelum radical breakthrough ya. Setelah itu chief of mountain ya. Tapi kenyataannya gue mentok. Nggak ada jalan keluar. Mungkin orang lain sudah ngecap kita udah nggak bagus. Begitu ya. Jadi apa yang ada di depan kita itu nggak sesuai dengan janji Tuhan. Banyak sekali kejadian seperti itu. Minta maaf nih saudara ya. Kalau saudara belum ngalamin, saudara akan ngalamin. Kenapa? Karena hal itu yang membuat saudara menjadi kuat dan teguh. Bukan menjadi orang-orang gampangan, saudaraku.
ujian kepada iman kita akan membuat kita lebih sabar dan menjadi kuat. Orang-orang kuat yang tidak tergoncangkan. Seperti kerajaan Tuhan tidak tergoncangkan, saudaraku. Kadang-kadang orang Kristen fokus kepada berkatnya. Saya suka berkat, saudaraku. Saya suka, ya. Tetapi Tuhan mau kita tidak fokus kepada berkat. Tapi kepada Sang Pemberi berkat. Supaya kita bisa dewasa. Menjadi seperti Tuhan. Amin, saudaraku. Itu hal yang kedua. Jadi saudara tunggu ya. Nah, kemudian saya ada Chief of Mountain. Saya mengaminkan. Radical Breakthrough saya mengaminkan. Dalam kasus saya. Setelah 1 tahun saya tiap hari menggumuli itu. Terjadi breakthrough, saudara. Jawaban Tuhan pasti datang. Ya. Tetapi ada kasus juga lebih lama, saudaraku. Ada kasus seperti Yusuf, 13-14 tahun. Dia perlu menunggu. Ada kasus mungkin lebih lama lagi. Whatever, ya. Janji Tuhan tidak dapat dibatalkan. Pasti akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Itu yang kita pegang, saudaraku. Tapi saudara mesti memaster seni untuk menunggu. Jadi orang-orang yang sabar, tapi bukan orang yang tidak agresif ya. Kita mesti agresif, tetapi dalam hati kita penuh dengan kesabaran dan kita teguh dan kuat dalam menghadapi segala rintangan dan problem yang ada di depan kita. Haleluya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa alasan yang terakhir ini ya. Kenapa seorang tidak bisa mendapatkan janji Tuhan walaupun dia sudah menerimanya, ya. Nah, kita baca firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-6. Yakobus 1 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, janganlah mengira bahwa dia akan menerima janji Tuhan seperti yang dijanjikan oleh Tuhan. Kenapa? Karena dia bimbang, saudaraku. Karena dia ragu. Dia double-minded. Ya, pikirannya bercabang. Apa sih maksudnya ragu, saudaraku? Saya kasih contoh aja, saudara ya. Pagi-pagi kita bilang, hidup saya diberkati. Tuhan berkati hidup saya. Karir saya diberkati. Begitu kita datang ke kantor jam 8, jam 9, bos kita kasih kerjaan sama kita. Kita bilang, waduh susah banget ya bos ya kerjaan ini. Waduh masalah nih gue. Gak jarang nih ya, mati gue. Pagi-pagi dibilang berkat, Tuhan berkati saya. Tapi jam 9, jam 10 bilang, mati gue. Kalau saudara jadi malaikat, kira-kira saudara bingung atau enggak? Ya, karena ada yang bilang, apa yang kita ucapkan, itu adalah doa, katanya begitu. Ya, jadi doa itu bukan hanya kita datang ke kamar, kemudian kita berdoa, kita pakai penyembahan, baru namanya berdoa tuh saudaraku. Ya, tapi waktu kita ngomong sesuatu itu juga doa juga ternyata ya. Jadi doa pagi sama omongan kita siang yang adalah doa juga, itu nggak sinkron. Ya. Firman Tuhan mengatakan dalam Efesus 3:20, bagi dia yang melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan. Kan gitu ya. Jadi Tuhan itu akan menjawab doa sesuai dengan apa yang kita doakan dan pikirkan, bahkan jauh lebih banyak, katanya begitu. Ya, jauh lebih banyak. Pagi-pagi kita berdoa, Tuhan berkati saya. Oke, Tuhan udah siap nih berkatin saudara ya, karir saudara mau diberkatin gitu ya. Begitu jam 10 datang ya, doa saudara switch, mati gua. Bingung langsung si malaikatnya bingung. Ini gua mau jawab yang mana? Mau jawab berkat atau mau jawab mati? Gitu saudaraku. Jadi saudara, orang yang ragu-ragu, ya, orang yang double mind, itu nggak bisa ngedapetin apa-apa. Kalau saudara bilang bahwa hidup saudara perlu berkat, penuhi hidup saudara, penuhi kata-kata yang memberkati hidup saudara, bahkan memberkati orang lain, saudaraku. Tindakan kita juga tindakan yang memberkati, bukan melukai orang lain. Kita menjadi orang-orang pembawa damai, bukan orang-orang mencari ribut. Supaya kita sinkron dengan apa yang kita doakan.
Bukan nggak berdoa, saudaraku, dia berdoa. Tetapi doanya jadi bingung, malaikat jadi bingung. Saya jadi malaikat jadi bingung, mau jawab yang mana. Bahkan nanti, lebih banyak yang mati nih. Lebih banyak mati gua. Gitu ya. Nah, saudara, itu adalah 3 alasan bahwa saudara tidak menerima janji Tuhan. Walaupun Tuhan sudah. Jadi, tidak ada chance janji Tuhan itu nggak diterima sama kita karena ulah saudara. Ya. Selama saudara masuk kembali ke dalam Kristus Yesus, ke dalam kebenaran, kepenuhan Kristus Yesus, hidup di dalam Yesus, ya, masuk dalam pencucian darah Yesus, saudara, kesalahan saudara tidak bisa membatalkan perjanjian itu. Seperti zaman-zaman dulu. Ya. Tetapi saudara bisa nggak terima loh janji-janji yang ada dalam satu set perjanjian itu. Kenapa? Yang pertama karena saudara nggak dengarkan rema dari Tuhan, nggak dengarkan secara spesifik. Saudara dengarkan dari pembimbing saudara. Saudara dengarkan dari pengkhotbah. Saudara dengarkan dari orang lain. Tetapi saudara tidak dengarkan sendiri Tuhan. Bagaimana caranya saudara dengarkan sendiri? Saudara baca firman Tuhan. Selidiki firman Tuhan. Masuk lebih dalam lagi pada Tuhan. Menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, kemudian yang kedua adalah saudara tidak menguasai the art of waiting, ya. Tidak menunggu, ya, tidak sabaran orangnya, saudaraku. Saudara tunggu, saudaraku, wait expectant, tetap kita terus ya klaim janji-janji Tuhan. Waduh, kita manusia bisa klaim janji Tuhan. Siapa kita? Kita manusia bisa klaim janji Tuhan, tapi bisa loh. Bisa kita klaim janji Tuhan. Terus datang sama Tuhan, pasti janji itu akan datang. Saudara jangan lupakan. Segala sesuatu yang saudara pernah dengar dari Tuhan, itu akan digenapi. Semuanya, saudaraku. Bukan cuma 1, 2. Seluruhnya akan digenapi. Yang penting saudara melatih diri saudara untuk sabar dan menunggu. The art of waiting. Ya, seni dalam menunggu. Seni untuk sabar. Ketika saudara jangan ragu. Jangan buat malaikat bingung, saudara ya. Jangan buat malaikat bingung. Ya, malaikat sudah punya banyak tugas. Jadi jangan menambah beban malaikat lagi. Tadinya pengen mau kasih berkat, tiba-tiba kita ngomongnya lain. Dia ini lagi. Mau kasih lagi berkat, bingung jadi malaikatnya. Jadi jangan ragu karena orang yang double hati, double mind, itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Amin, saudaraku, saya akan tutup dengan firman Tuhan dari Yosua 21 ayat 45. Demikian firman Tuhan, ini buat saudara dan saya ya. Mari kita buka telinga kita, telinga rohani kita, dan kita mendengarkan satu janji Tuhan yang dahsyat ini. Ya, saya berharap ini menjadi rema buat saudara, rema buat saya, dan rema buat semua orang yang streaming pada jam ini ataupun jam-jam yang akan datang. Yosua 21 ayat 45, demikian firman Tuhan, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, kepada kaum Israel rohani, saudara dan saya, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Haleluya. Tuhan memberkati saudara. God bless you. Karena Tuhan sangat sayang kepada saudara. Dan dia akan menunjukkan kasih setianya dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudaraku. Tuhan, terima kasih atas siang hari ini. Atas firman-Mu yang merupakan pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami adalah orang-orang yang tersesat. Tetapi ketika ada firman-Mu, kami menjadi terang. Di depan kami menjadi terang. Walaupun tembok yang ada di depan kami. Tapi selalu ada jalan keluar ketika firman Tuhan datang kepada kami. Terima kasih bahwa bahkan kami pun tidak bisa membatalkan perjanjian yang Tuhan buat kepada kami semua. Di dalam perjanjian kasih karunia, darah Yesus yang begitu glorious. Oleh karena itu kami mengucap syukur. Oleh karena darah Yesus. Kami ingin orang lain boleh mengetahui tentang Yesus. Boleh menerima Yesus.
boleh menerima kasih daripada Tuhan yang sudah kami dengar ini dan kami terima pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk terus membaca firman-Mu supaya roh-Mu, supaya suara-Mu terus berbicara kepada kami. Dan yang kedua, kami mau Tuhan supaya kami menjadi orang-orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap waktu kami menjadi orang yang push pray until something happen. Dan kami mau menjadi orang yang tidak mendua hatinya, double minded. Kami tidak mau menjadi orang yang ragu. Tapi kami mau terus percaya kepada firman-Mu dan berpegang kepada firman-Mu. Karena dalam janji-Mu, dalam Yosua, mengatakan bahwa segala yang baik Tuhan akan berikan kepada kami. Yang Tuhan janjikan kepada kami, tidak ada yang tidak digenapi dalam hidup kami. Haleluya. Saudaraku, kalau saudara mendengarkan khotbah ini dan merasa, saya ingin ikut Tuhan. Saya mau mendapatkan janji-janji Tuhan. Bukan hanya mendengar dari orang lain, tapi mau secara personal mengenal Tuhanku. Saudaraku, kalau saudara belum pernah menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi dalam hati, membuka hatimu, maka saudara tidak bisa melakukan ketetapan Tuhan. Akan berat saudaraku. Tapi kalau saudara mengizinkan Tuhan Yesus yang baik masuk dalam hatimu, maka Dia akan mengukirkan sesuatu dalam hatimu. Dan itu yang akan membuat saudara menjadi orang yang berbeda. Kalau saudara orangnya, saya undang saudara untuk menerima Tuhan Yesus. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir juga di rumah saudara. Dimanapun saudara berada. Mari saya akan pandu saudara dalam doa yang sederhana ini. Seperti ada orang juga yang memandu saya dalam doa yang sederhana dan membuat saya mengenal Tuhan saya. Tuhan Yesus yang baik. Aku adalah orang berdosa. Aku mengakui segala dosa, pelanggaranku, dan aku jauh dari Tuhan. Namun aku mendengar firman-Mu pada hari ini. Yang mengatakan bahwa perjanjian dengan Tuhan tidak bisa dibatalkan oleh manusia. Tidak bisa dibatalkan oleh aku, walaupun aku saat ini berdosa. Oleh karena itu aku mau Tuhan perjanjian itu. Aku mau membuka hatiku, Tuhan Yesus yang baik. Masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Sehingga nanti ketika Engkau panggil aku di surga nanti, namaku ada di buku kitab kehidupan di surga yang indah itu. Terima kasih Tuhan. Aku percaya aku sudah diselamatkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas saudara-saudaraku yang sudah diselamatkan. Saudara carilah komunitas untuk supaya saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan. Jika saudara ingin menghubungi pelayanan kami, saudara bisa menghubungi call center kami 0822 39 400. Maka akan ada pelayan Tuhan yang akan melayani saudara. Jangan ragu-ragu saudaraku, call kami dan kami akan melayani saudara. Saya juga akan berdoa buat saudara yang saat ini sedang ada dalam sakit penyakit. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan kita semuanya. Oleh karena bilur-bilurnya, darah Yesus yang luar biasa itu, maka kita disembuhkan. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita berdoa. Saudaraku, mari kita sama-sama mengarahkan hati kepada Tuhan dan kita datang kepada Tuhan, kita minta darah Yesus yang luar biasa itu saat ini bekerja. Tuhan Yesus yang baik, Bapa di surga, kami berdoa Tuhan untuk semua jemaat Tuhan yang saat ini mungkin mengalami kesakitan, baik itu COVID-19 ataupun sakit ginjal, sakit apapun Tuhan, sakit paru-paru, kanker Tuhan, yang paling berat sekalipun Tuhan, kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak ada yang menandingi. Dan mujizat masih ada Tuhan, karena kami percaya kepada Tuhan. Kami berdoa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Saat ini bilur-bilur Tuhan Yesus yang saat ini mengalir di tengah-tengah kami semuanya. Di tempat-tempat, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada. Dan dalam nama Yesus menjadi sembuh oleh karena kuasa darah Yesus.
Haleluya. Aku percaya sudah sembuh di dalam nama Yesus yang berkuasa itu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita saat ini mau memasuki perjamuan, saudaraku. Darah Yesus yang memungkinkan semuanya, saudara. Perjanjian baru itu oleh karena darah Yesus yang memungkinkan kita bisa masuk ke dalam tahta kasih karunia Tuhan dan mendapatkan pertolongan pada waktunya. Oleh karena itu begitu luar biasa dan berharganya darah Yesus. Saudaraku, saya undang untuk saudara mengambil perjamuan. Jika ada sesuatu hal dalam hatimu terhadap orang lain, ada kekesalan atau menyimpan dendam kepada orang lain, terlebih dahulu saudaraku, saya ajak saudara untuk saudara mengampuni dulu. Karena Tuhan Yesus dengan darah Yesus sudah mengampuni saudara yang begitu luar biasa, bobrok mungkin, yang ada dalam jurang, tidak bisa diselamatkan, tetapi dengan Tuhan Yesus yang baik, dengan darah Yesus, Dia bisa menyelamatkan saudara dari lumpur, dari kekelaman yang luar biasa. Maafkan orang lain. Putuskan saudara memaafkan orang lain. Seberapa sakit ya, saudara memaafkan orang lain. Setelah saudara memaafkan orang lain, mari kita ambil perjamuan. Dengan begitu kita menghormati darah Yesus dan perjamuan Tuhan. Saya akan bacakan buat saudara firman Tuhan di dalam Markus 14 ayat yang ke-22. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Mari kita makan tubuh Kristus. Mari kita angkat cawan yang melambangkan darah Yesus. Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka. Dan mereka semuanya minum dari cawan itu. Dan ia berkata kepada mereka, "Inilah darahku dalam perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru dalam kerajaan Allah." Tiap orang yang percaya, mari kita minum darah Yesus.